Sudah menjadi rahasia umum kalau negara Jepang ini memiliki permasalahan dengan populasi penduduknya, di mana penduduk dengan usia lanjut ini cenderung banyak sekali, sedangkan angka kelahiran ini cenderung rendah. Hal ini pun membuat tenaga kerja di Jepang itu menjadi sangat sedikit yang produktifnya ya. Maka pemerintah Jepang di sini berinisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar Jepang untuk bekerja di Jepang lewat bermacam-macam program. Salah satunya adalah program Tokteigino. Jadi, program kerja atau visa Tokteigino ini memungkinkan kita-kita yang lulusan SMA atau SMK sekalipun bekerja di Jepang pastinya. Ya, persyaratannya teman-teman harus bisa berbahasa Jepang di level N4 atau setara dengan JFT Basic A2 pastinya. Dan menguasai salah satu skill yang ada di list Specified Skill Worker atau di list SSW-nya. Adapun satu program lagi namanya Ginoji Shusei. Ginoji Shusei ini adalah program pemagangan. Ya, tadi aku udah sempat sebutkan sedikit syaratnya. Yang pertama pasti kalau untuk Tokteigino harus bisa berbahasa Jepang dulu di level N4 atau JFT Basic A2. Tapi kalau Ginoji Shusei, kalian dari nol pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi belum bisa bahasa Jepang sama sekali pun, itu nggak apa-apa. Tapi kalian yakin nih mau bersaing dengan orang-orang yang udah jago bahasa Jepangnya? Wah, kalau aku sih sepertinya akan takut ya teman-teman. Apa kalian siap nih untuk stay di asrama dalam waktu yang lama? Nah, kalau ngomongin skill bahasa Jepang itu sih gampang, apalagi di level N4 itu sebenarnya 15 hari aja pun cukup banget, percaya deh sama aku. Nah, kali ini buat teman-teman yang sudah punya sertifikat N4 atau JFT Basic A2, kemudian kalian sudah punya mental untuk kerja di Jepang, tapi kalian belum punya dana talang atau belum punya uang untuk merealisasikannya, oke, ini yang akan aku bahas di topik kali ini teman-teman. Karena banyak juga nih yang mengalami kondisi seperti ini, dimana kalian sudah siap untuk berangkat, ilmunya sudah cukup, tapi ternyata tidak punya uang atau dana talangan untuk bekerja di sana. So, ini kira-kira seperti apa ya solusinya? Dan kali ini nggak tanggung-tanggung, aku sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang akan menjelaskan tentang hal tersebut kepada kita. Penasaran siapa? Jadi kali ini kebetulan banget ada orang nomor 1 loh dari BPR Mitra Parahyangan. Gak tanggung-tanggung nih, Manda langsung aja datangin direkturnya buat jelasin sama teman-teman semua ya. Ada Pak Tony. Halo Pak Tony. Hai. Aduh, saya yang jadi malu nih di sini ya. Langsung datangin direkturnya soalnya nih teman-teman sih. Tapi Pak, di sini emang akan ada banyak pertanyaan nih seputar dana talangan. Oke. Jadi nanti mohon bantuannya untuk dijelaskan. Mungkin Pak Tony mau perkenalan diri dulu juga sama teman-teman di rumah gitu untuk Pak Tony ini kira-kira siapa sih gitu. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Tony Mulyadi. Saya Direktur Utama di BPR Mitra Parahyangan. Lokasinya ada di Jalan BKR nomor 154A, Bandung. Bandung. Ya. Nah, siapa mungkin yang sering datang ke sana? Wah, tidak asing lagi mungkin dengan Pak Tony ya? Enggak, kayaknya saya di lantai 2. Oh iya. Ketemu kalau di bawah ketemunya sama customer service. Iya sih ya, CS ya. Betul sekali. Oke, mumpung sudah ada Pak Tony di sini yang udah meluangkan waktunya, kita langsung aja tanya ya. Ada beberapa pertanyaan dari audiens kita yang menanyakan tentang LPK. Katanya nih kalau LPK tuh sebenarnya dia punya dana talang nggak sih? Atau sebenarnya yang ngasih dana talang itu bank? Oke. LPK itu kan lembaga pendidikan ya. Betul. Lembaga pendidikan itu bukan lembaga keuangan, jadi pastinya dia nggak bisa kasih dana talang. Nggak bisa, gitu. guys. Jadi yang biasanya adalah LPK tersebut kerjasama dengan lembaga keuangan. Salah satunya ya BPR atau mungkin koperasi. Gitu. Oke. Jadi yang memberikan dana talangan secara benarnya itu adalah banknya itu sendiri ya? Bank, betul. Kayak betul. gitu, atau koperasi gitu teman-teman. Jadi jangan tanya lagi ya apakah LPK-nya atau bukan. Udah tahu kan jawabannya sekarang ya? Oke, nah terus audiensku itu ya biasanya tuh mereka nyari dana talang nih Pak, karena memang dia tuh nggak punya uang untuk ke Jepang misalnya. Mereka udah siap nih secara mental, secara materi pembelajaran mereka udah oke nih untuk langsung terbang ke sana, tapi dana talangnya ini belum ada. Harapannya sih mungkin dengan dana talang itu tuh mereka dibiayain dulu nih untuk ongkos ke sana atau untuk biaya tinggal dan lain-lain gitu kan. Nah kalau udah dapat dana talang untuk kerja di sana, baru deh mereka akan mencicil mungkin ya, atau gaji mereka dipotong atau sejenisnya. Nah pertanyaannya itu adalah di BPR Mitra Parahyangan ini masuknya ke pinjaman jenis apa Pak? Dana talang ini? Oke.
Dana talang itu termasuknya ke gini, pinjaman. Kita ada, kalau pinjaman tuh ada dua ya, konsumtif dan komersil. Nah, kalau komersil itu biasanya untuk yang modal kerja dan sebagainya. Nah, kalau ngomong dana talang, kita langsung fokus aja ya, dana talang. Dana talang itu masuknya ke pinjaman konsumtif sebetulnya. Gitu. Kenapa konsumtif? Karena kan kegunaannya itu kan sebenarnya kalau konsumtif kan bebas sih, mau dipakai buat apa aja juga bisa gitu. Nah, ini kan kegunaannya adalah untuk nalangin buat pembiayaan. Nalangin. Bahasanya kan nalangin dana talang ya. Iya. Nalangin untuk pergi ke luar negeri gitu kan, untuk kerja. Biasanya kan kalau yang siswa-siswa di LPK mereka udah lulus nih dari LPK-nya, udah gitu terus dapat kontrak kerja gitu kan. Nah, udah setelah mereka dapat kontrak kerja, mereka kan mesti berangkat tuh. Nah, pada saat mereka berangkat biasanya mereka kesulitan dari biaya. Betul sekali. Nah, gimana sih? Nah, biasanya LPK-nya kerjasama dengan lembaga keuangan gitu. Nah, jadi nanti dari kita dari BPR yang kasih dana talangan untuk keberangkatan. Nah, nanti yang tadi betul Amanda betul pembayarannya dari gaji di sono gitu. Gaji di sana yang kemudian dipotong sedikit-sedikit gitu betul. Ya. Oh, dan berarti memungkinkan ya kalau kita, maksudnya teman-teman di sini audiens meminta bantuan seperti itu ke Bank BPR. Memungkinkan. Memungkinkan sih bisa. Cuman sebaiknya kalau untuk yang dana talang yang dengan LPK kita tuh di BPR udah kerjasama dengan LPK gitu. Jadi lebih terstruktur aja sih. Terstruktur aja. Oh, oke. Nah, kalau pinjaman yang sifatnya personal gitu ya. Nih kalau menurut aku gitu ya, mungkin selama mereka punya jaminan aset, Pak. Biasanya seperti misalnya tanah, rumah, kendaraan dan lain sebagainya gitu ya. Harusnya bisa dong mereka pakai asetnya sebagai jaminan atau gimana nih kira-kira? Bisa sih. Secara prinsip pribadi ya berarti ya, personal. Betul. Jadi gini, sebetulnya nantinya pinjaman itu bukannya BPR kasih pinjaman ke LPK untuk biayain siswa-siswanya, enggak. Bukan ya? Gitu. Pembiayaan itu pastinya akan orang per orang. Dan untuk pinjaman itu yang namanya pinjaman otomatis harus ada kolateral kita sebutnya atau jaminan. Apa itu? Jaminan ya. Kolateral itu jaminan. Jaminan, baik. Nah, jaminannya itu ya tadi yang tadi Anda sebutin. Nah, bisa rumah, bisa mobil, bisa motor, gitu seperti itu. Tetap ya, semua harus ada jaminan asetnya ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau sekarang nggak punya jaminan, Pak. Nah, sesedih-sedihnya gitu. Sesedih-sedihnya nggak punya jaminan. Ini harus seperti apa, Pak, menyiasatinya ini? Nah, itu gini, mungkin ada beberapa itu kebijakannya kembali lagi kebijakan ke masing-masing lembaga keuangan, gitu kan. Nah, kalau di kita di BPRMP, kalaupun misalkan memang betul-betul tidak ada jaminan sama sekali, kita sebutnya ada kredit tanpa agunan, KTA disebutnya kan. Nah, itu kita bisa maksimal sampai dengan 50 juta. Ya kan, tapi ya itu tadi kondisinya harus jelas. Harus jelas misalkan dulu ini ya. Untuk keberangkatan misalkan ya, terus nanti harus jelas misalkan kan gini. Sebetulnya kita nggak bisa kredit itu dengan siswa yang tanda tangan. Jadi kita akad kredit dengan siswa karena kan siswa ini kan nantinya akan ada di luar negeri. Betul sekali. Gitu kan? Nah, kita nggak boleh kasih kredit ke orang yang ada di luar negeri, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya pokoknya mereka sebetulnya orang Indonesia sini, kan, ya, tapi sedang domisilinya lagi di luar nih. Kan pastinya akan sulit tuh. Nah, biasanya kalau gitu kita kali ini mungkin gini, kalau misalkan siswa yang berangkat, nah nanti yang pinjamnya tuh orang tuanya. Nanti dengan jaminan siswanya yang bayar tuh tiap bulan. Kurang lebih seperti itu. Itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan gitu. Ya. Kalau misalkan seperti menjaminkan kontrak kerja gitu atau sejenis SK untuk meminjam uang, itu juga bisa kah? Kontrak kerjanya balik lagi tergantung sama lembaga keuangannya. Dia mau atau enggak, untuk mereka bisa atau tidak untuk itu. Ada yang beberapa mereka kan bilang saya nggak bisa kalau cuma kontrak kerjaan doang, harus dengan jaminan gitu. Nah, makanya kalau di kita di MP, khusus di MP, kita tuh kerjasamanya sama LPK-nya. Gitu. Jadi nanti LPK-nya tuh yang udah tahu nih, oh ini siswanya udah kenal dengan siswanya, jadi lebih ada ininya gitu, ya kan, seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan LPK tersebut. Gitu. Oke, nah itu teman-teman ya, tolong dicatat. Oke, di luar studio lah sebetulnya aku juga pernah dengar nih ya Pak ya, kalau BPR Mitra Parahyangan ini tuh katanya juga bisa membantu fasilitas kayak pinjaman dana karyawan. Nah, ini syaratnya apa ini Pak? Syaratnya? Oke, pinjaman karyawan ya. Pinjaman karyawan ini sebetulnya mirip sih sama yang tadi ya, yang dana talang itu. Pinjaman karyawan itu kembali pinjaman konsumtif. Masuknya masuknya ke konsumtif gitu. Nah, kalau di kami tuh pinjaman karyawan itu biasanya karyawan itu kan
pastinya kan kerja dan punya payroll. Oke, betul. Nah, salah satu syarat utamanya adalah ya ATM payrollnya gitu, seperti itu teman-teman. Gitu. Dan kalau ditanya kegunaannya untuk apa? Oh bebas. Ini silakan. bebas ya? Kan konsumtif. Konsumtif ya? Silakan, cuman gunakanlah kalau pinjam itu gunakanlah secara sebijaksana mungkin dan bertanggung jawab. Nah, jangan buat liburan aja gitu ya guys ya, 50 juta. Kalau kira-kira nanti cuma buat main-main doang, nanti pengembaliannya entah pusing dari ya? mana pusingnya, sebaiknya dipikirkan ulang lah. Iya, kecuali untuk bisnis mungkin ya. Nah, kalau modal bisnis itu modal kerja kan bisa muter lagi ya. Bisa muter lagi, udah gitu menghasilkan dari pinjaman menghasilkan uang lagi kan itu lebih bagus. Lebih asik ya. Gitu. Oke, wah bijaksana sekali Bapak ini. Oke, nah logikanya berarti asalkan perusahaan atau LPK-nya sudah menjadi mitra nih sama BPRMP, punya MOU atau sejenisnya, harusnya fasilitas pinjaman ke personal seperti ke siswa LPK-nya sendiri atau karyawan yang seperti tadi misalnya itu pasti bisa dipenuhi ya Pak ya? Mayoritas iya. Mayoritas bisa. Iya. Jadi gini, meski kita kan di BPR nih kita ada juga beberapa yang udah kita kerjasama nih dengan LPK, dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh pinjaman buat karyawan-karyawannya. Itu kan pastinya kita tetap akan saring, kita akan lihat dari SLIK dan sebagainya gitu. Tapi kebanyakan sih memang mayoritas di ACC. Tapi kalau misalkan memang ada yang dalam tanda petik ya itu track record-nya jelek banget. Apa tuh biasanya Pak track record kan jelek kalau tuh? Track record tuh misalnya gini, kalau misalkan teman-teman suka ada dengar BI checking, nah itu tuh biasanya kalau teman-teman punya pinjaman, kemudian terus ke teman-teman nggak bayar nih, kan itu pinjaman itu kan tercatat tuh gitu. di OJK tuh kan tercatat. Serem ya. Itu nanti disebutnya tuh kolektibilitas. I see. Nah, kolektibilitas itu mulai dari 1 yang lancar sampai 5 yang macet. Nah, kalau tandanya udah 5 nih macet. Udah gitu misalkan ada di track record-nya tuh ada pinjaman 5 macet di mana-mana ya. Kita juga nggak mau takut juga sih ya? kasih pinjam gitu sama orang seperti itu gitu. Oh, jadi tentang kepercayaan aja ya. Jadi ini orang bakal bisa bayar nggak nanti gitu ya? Lebih ke arah situ ya. Gitu, jadi kita lihat dari karakter juga. Oke, kalau saya dikasih pinjam nggak nih? Saya mau ke Jepang, nggak punya uang misalnya gitu ya. Well, nah kira-kira ya Pak ya, mungkin kalau untuk teknis gitu ya, gimana sih Pak caranya supaya misalnya Wagomu atau mungkin rekan LPKSO lainnya gitu ya, termasuk TSK yang sudah kerjasama nih mungkin dengan kita, supaya bisa kerjasama juga dengan Bapak, gimana caranya? Apakah ada prosedur khusus atau boleh langsung datang ke kantor aja atau gimana nih? Oke, ini kalau yang selama ini yang untuk dana talang keberangkatan ya, kebalik lagi ya, pinjaman untuk dana talang keberangkatan siswa, kita udah kerjasama. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang LPK-nya mau kerja sama kita boleh. Boleh ya. Nanti hubungin saya, hubungin Amanda aja. Nanti Amanda udah tahu konteks saya. Boleh saya ke Pak Tony langsung, siap. Nah nanti atau misalkan sementara ini kita udah ada 2 LPK sih yang kita udah kerjasama. Satu ada di Sukabumi. Boleh disebutin namanya nih? Boleh dong. Boleh. Enggak, silahkan. Satu di Sukabumi namanya LPK Wiwitan. Nah itu lebih banyak mengirimkan tenaga kerja untuk caregiver ya. Caregiver ke Jepang juga gitu. Nah, satunya lagi LPK yang udah kerja sama kita tuh di Tasik. Gitu. Ada 2 berarti yang udah fix kerja sama ya dan Bapak ya? Yang di Tasik juga kebanyakan kirimnya ke Jepang juga sih. Oh gitu. Cuma kalau yang di Tasik itu lebih pekerja umum, bukan cuman caregiver doang. Jadi lebih luas yang terakhir ada yang kirimin buat ke kayak ke resto, jadi waitress di resto gitu seperti menarik itu. Ya. Gitu. Nah itu semua dibantu oleh jadi kita kerjasama sama LPK-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan perseorangan doang udah lulus, kemudian mau berangkat tapi sendiri datang ke BPR, maaf gitu belum bisa layanin gitu. Kalau perseorangan kita belum bisa. Untuk khusus untuk yang dana talang keberangkatan itu kita harus kerjasama dengan LPK-nya tersebut. Nah paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya harus masuk LPK nggak? Menurut aku sendiri sebenarnya harus masuk kalau memang mau berangkat. Tapi pilihlah LPK yang juga sudah SO dan mungkin bekerja sama dengan bank yang juga trusted. Kalau kata aku sih begitu teman-teman ya. Oke Pak, terakhir aja deh biar nggak panjang-panjang ya. Kira-kira Pak Tony mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih sama teman-teman yang lagi mau berangkat ke Jepang atau lagi belajar bahasa Jepang, atau dari Pak Tony juga ada yang mau disampaikan tentang banknya sendiri gitu, seperti apa, promosi, boleh sekali silakan. Gitu, iya dong, boleh dong. Terima kasih Manda. Iya, sama-sama Pak. Oke, teman-teman mungkin kalau misalkan teman-teman memang ada yang lagi belajar dan udah siap untuk bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang mungkin ya.
Ya mungkin nanti bisa kontak-kontak juga dengan LPK-nya biar kerjasama sama kami di BPR Mitra untuk bisa memfasilitasi keberangkatan teman-teman. Ya pesan saya cuma satu sih gitu. Dana talang itu kan sebetulnya tetap namanya pinjaman itu hutang. Yang namanya hutang kan harus dan wajib dikembalikan. Betul. Ya, dan kita memfasilitasi itu, BPR itu memfasilitasi itu demi kebaikan juga teman-teman. Nah kalau teman-teman bisa berangkat ke Jepang kemudian hasilnya bisa pengembalian ke kita dan juga mungkin ngebantu meringankan beban orang tua kan. Pastinya begitu kan. Iya. Nah itu kan kitanya pasti akan win-win solution, itu yang kita harapkan seperti itu. Begitu mungkin. Begitu guys, mungkin. Baiklah, terima kasih banget nih buat Pak Tony yang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama aku, memberikan beberapa pencerahan. Karena ini banyak banget nih audiens kita yang memang mereka kurang paham tentang dana talang. Nah, berharap dengan konten ini kalian jadi lebih paham ya dengan penjelasan dari Pak Tony. Oke, dan mungkin teman-teman yang lagi mencari buat pengen deposito atau apa, bisa ya? Bisa banget. Pasti bisa banget. Mau nabung, tuh, boleh. Mau nabung. Datang aja ke Belajar nabung. BPR Mitra Parahyangan kalau mau belajar nabung. Oke, alamatnya tadi udah disebutkan ya. Jalan BKR 154A. Oke, ingat buat warga Bandung nih langsung aja ya mampir. Oke, kalau gitu teman-teman kita akan bertemu lagi di konten-konten berikutnya, dan buat kalian yang punya saran atau masih ada pertanyaan seputar dana talang boleh di kolom komentar aja ya. Kalau gitu Manda pamit, Pak Tony juga pamit. Kita bertemu lagi nanti. Bye bye. Arigato.